2018 ya kayaknya. Ya. Atau 2017 ya? 2018. Lupa ya. 18. 2017 kita baru kenal, Mas. Baru kenal sih. Ini 2018. Ini dari tadi soalnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Ruston Firmansyah, founder Rubin.id ya. Masih di Rubin Inspirasi. Tapi episode Rubin Inspirasi kali ini agak berbeda dari episode sebelumnya yang biasa menghadirkan orang-orang yang inspiratif tapi masih di kalangan mahasiswa. Nah, kali ini kita akan hadirkan orang-orang yang juga inspiratif juga insya Allah, bahkan bukan hanya satu orang, ada 2 orang gitu ya. Di kalangan dan tua. ini dari kalangan dari kalangan manajemen Rubin.id. Ya, kasih tepuk tangan. Harus heboh ya. Ini backsoundnya kita lagi di IKN. Oh iya. Oke, ini tentu bagi mahasiswa Rubin ini wajib nonton ya, karena kita akan menggali inspirasi dari 2 orang ini ya. Bagi mahasiswa Rubin ini wajib ini, kalau nggak nonton nih, ini ada langsung dari tim manajemen SDM, langsung Mas Fauzi Ihsan Jabir. Jadi saya yang langsung mengenalkan diri. Insya Allah saya sudah kenal betul ya dengan beliau. Nanti kita akan gali informasi dan inspirasinya. Dan yang kedua ada Kang Munif Fadur Rahman, betul ya namanya ya? Betul. Betul. Ini sebagai apa nih sekarang nih? Sebagai kepala tim kreatif nih, kepalanya. Jadi kreativitas yang muncul dari Rubin ini munculnya dari beliau ini kepalanya. Kalau sebelumnya teman-teman mengenal ini Mang Munif, Mang Mun ya, karena dulu kepala tim operasional. Oke. Ini biar saya yang mau mengenalkan diri antum atau antum mengenalkan diri nih? Ditanya. Oke, ini Soalnya nggak ada briefing tadi. Nggak ada briefing, ini nggak ada briefing ini ya. Jadi memang ini natural aja. Jadi nanti sampaikan yang sesungguhnya ya. Tidak ada tipu, tidak ada tutupi ya. Karena ini intinya kita akan menggali inspirasi. Ya, boleh mungkin kenalkan dulu karena mahasiswa Rubin lama harusnya udah kenal betul lah. Tapi karena yang nonton ini Mas Fauzi, ini yang nonton ini bisa jadi dari kalangan mahasiswa Rubin, itu yang wajib itu gitu ya. Terus kemudian ada juga mungkin calon mahasiswa Rubin yang pengen tahu Rubin tuh kayak gimana gitu. Bisa jadi juga orang tua mahasiswa Rubin atau calon gitu. Jadi orang tua yang ingin anaknya masuk ke Rubin gitu ya. Nah, ini ada Mas Fauzi. Asli mana Mas? Ada Masnya nih. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Fauzi Ihsan Jabir. Sampai dengan saat ini diamanahkan di SDM HR untuk pegang teman-teman, termasuk di dalamnya di pembinaannya Rubin. Bareng-bareng lah sama teman-teman. Kalau saya aslinya, banyak sih. Banyak. Ya nggak apa-apa. Saya kelahiran dari Timor. Lahirnya di Timor Leste. Di luar negeri ya. Luar negeri. Sekarang. KTP luar negeri. KTP luar negeri. Tapi saya besarnya di Jawa. Agak naturalisasi berarti. Naturalisasi. di Bon khusus sama Indonesia. Ya itu. Jadi akhirnya lama di Bandung sejak kuliah, terus akhirnya bareng-bareng deh sama Rubin. Tapi kenapa jadi Mas ini? Mas, ya karena lama di Jawa. Oh, lamanya Jawa. Lama di Jawa. Saya di Kediri, Jawa. Di Kediri saya dari SD. Dari SD sampai SMA, baru pas ngampus di Bandung. Oke, berarti bahasa daerah yang dikuasainya? Oh, Jawa aku. Jawa ya. Jawa. Insya Allah lah gitu. Sama saya juga. Sangat. Berarti kalau gitu sama saya juga Jawa. Jawa Barat. Dan yang kedua, Mang Mun boleh kenalkan asli mana, luar negeri juga atau mana ini? Oh enggak. Asal dari Purbalingga, Jawa Tengah. Karena dari kecil suka pindah-pindah. Terus nomaden berarti? Ya, Jawanya hilang, Kang. Jawanya hilang. Jadi dari SMA itu udah di Cimahi ya sampai Sudah 11 tahun. 11 tahun di Cimahi dan sekarang tinggal di Bandung. Cimahi. Ini FYI. Ini baru saja sold out. Kamu ini ya. Alhamdulillah nih. Mau doanya dari kawan-kawan semua nih karena baru
belum sebulan ini ya, jadi Lagi masih- anget-angetnya. masih ada kabar udah makan belum, nah gitu. Lagi anget-angetnya, lagi anget-angetnya. Itu isinya. Oke, saya ingin ngobrol nih dengan Mas Fauzi dan Mang Munif gitu ya. Ini seputar inilah apa namanya? Ini kan berarti sejak Seputar kapan? masa lalu. Seputar bukan. Ini seputar Mas Fauzi dengan Rubin. Gitu. Mang Munif dengan Rubin gitu ya. Ini sejak kapan Mas Fauzi ini gabung dengan Rubin ini? Wah, panjang ini. Boleh cerita nggak masalah? Jadi gabung sama Rubin itu sebenarnya di 2018 ya kayaknya. Ya. Atau 2017 ya? 2018. Lupa ya. 18. 2017 kita baru kenal, Mas. Baru kenal Kemana sih? Ini berapa 2018. Ini dari tadi soalnya. Nempatinnya. 2018 awal-awal ya, 2018 awal. Kenal sebenarnya kita itu ada dua yayasan yang berbeda ya kayaknya, dua perkumpulan. Nah, terus ketemu. Sebenarnya dulu itu Kang Ruston udah pernah nawarin ke teman-teman, ayo gabung bareng-bareng sama Rubin. Cuman kita tolak. Jadi dulu kita pernah ketemu, tapi kita belum kenal betul ya. Belum kenal betul. Tapi antum sudah kenalnya sama Kang Ipang sama Kang Ipang, Masun kenal, pada saat betul, itu ya. Jadi terus saya mah ngikut-ngikut aja dulu, ngikut-ngikut. Terus di 2018 itu karena apa ya? Kita mungkin butuh inspirasi baru tuh. Akhirnya disuruh lah, dan sana coba ajak ngobrol lagi Kang Ruston. Nah, akhirnya pas ketemu ngajak ngobrol tuh tentang Antum Rubin. masih ingat juga momen itu ya? Masih, saya kan sama Kang Masun dulu. Ini datang Masih ke mengingat. antum. Ini mungkin ini jarang diceritakan ke mahasiswa Rubin. Iya. Kalau pengurus Rubin Ya, mungkin yang tahu lama lah. tahu lah ya Ya. ceritanya sih. Nah, disitulah terjadi perdebatan dulu. Jadi Rubin itu nggak tiba-tiba muncul gitu aja. Jadi dulu tuh ada perdebatan karena dulu pernah ditawarin kan sama antum. Jadi tapi kita tolak. Mas Fauzi ini sejak dulu tuh barengan sama Bang Ustadz Ipang ya. Bang. Kalau masih Rubin tahu lah siapa, nanti dimunculkan ini. Teng gitu. Karena nanti juga ada, nanti akan hadir juga di Rubin Inspirasi. Dan ceritanya beda lagi. Beda lagi nanti. Dari sudut pandang yang lain. Minum nih, lanjutin nih. Oh, jadi kayak gitu. Minum dulu, minum terus nih. Nah, Soalnya terus- barusan ini mau minum nggak jadi. Terus habis itu kan, wah antum kenapa kok baru kesini? Dulu saya nggak pernah narik tawaran saya tentang Rubin. Nah, disitulah. Terus akhirnya kan kita dulu punya warkop tuh, namanya warkop generasi. Di sini ada kopi generasi ya. Ya, Cikal bakal. Cikal Nah, bakal kopi generasi. ada dulu kita punya warkop generasi, terus nongkrong lah di situ, ngobrol-ngobrol. Jadi kita ini sebenarnya beda tongkrongan ya. beda tongkrong, Beda 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 circle. circle. Nanti Mang Muni beda lagi. Beda lagi. Nanti nyambung ke warkop generasi nanti ada hal yang menarik tuh. Nah, terus akhirnya disitulah terjadi obrolan gimana kita membangun Rubin gitu. Kan akhirnya kita tercetus satu ide dulu ya. Tercetus satu ide. Kayaknya Rubin ini kalau mau kita bangun pasti kita perlu modal. Ya, modal awal lah untuk sewa kantor, terus juga untuk meng-hire teman-teman, terus juga untuk ya macam-macam ya, untuk operasional tuh pasti butuh lah. Nah, terus akhirnya wah kalau gitu kita ini deh jualan deh gitu. Jualan bareng-bareng. Itu pertemuan, seingat saya itu pertemuan kedua kayaknya deh. Betul. Jadi setelah, ya saya masih ingat nih, jadi saya juga Iya. mengembalikan ingatan saya nih. Tadi Mas Fauzi datang ke kantor saya, gitu ya. Itu datang tuh ceritanya kan gitu. Jadi Dimarah-marahin lagi. jadi ini teman-teman perlu tahu nih, maksudnya biar ini dalam apa namanya, sudut pandang saya juga. Tadi kan Mas Fauzi bilang jadi marah-marahin. Sebenarnya saya nggak marah. sebetulnya. Saya merasa dimarahin. Tapi Kayak emosi diem Mas. aja. Lebih ke emosi gitu. Kenapa? Karena tadi dulu pernah Betul. saya pernah menawarkan ke teman-teman, termasuk di dalamnya ada Mas Fauzi ya, di dalamnya itu. Tapi waktu itu mungkin ada kondisi yang lagi Ya belum berapa gitu ya. kita masih fokus di yang lain sih. Sama Rubin juga waktu itu ya masih gagasan-gagasan, Fokus, ide-ide betul. saja. Belum ada itu Rubinnya waktu itu. Nah, lalu kemudian setelah lama mungkin dari situ datanglah bilang Iya. kan gitu. Mas Fauzi bilang, "Ini tawaran yang dulu masih nggak Kang?" gitu ya. Nah, saya kan bilang,
tawaran saya tuh nggak pernah saya cabut, gitu. Kan yang menolak antum. Nah begitulah kurang lebih. Nah akhirnya waktu itu kan oke. Antum jelasin Rubin di situ lah, Ya, di Warkop bertemulah akhirnya dengan timnya Mas Fauzi. Saya juga punya tim waktu itu. Nah baru itu terus itu pertemuan pertama akhirnya oke deal ya, sepakat. Ya. Nah kita barengan nih. Dijelasin Rubin di situ, baru ngeh nih kita nih. Oh ternyata mantep nih idenya. Akhirnya udahlah kita lanjutkan. Nah di pertemuan kedua baru kita bicara baru bisnis. itu betul. Udah dulu sampai situ dulu dah. Nanti ada Bang Munif ya. Jadi ini bisa digarisbawahi sebetulnya bahwa kami ini, yang Mas Fauzi ini dan yang lain-lain itu yang ada di balik Rubin ini bukan orang pengangguran sebetulnya ya. Karena waktu itu bukan nganggur kan? Atau pengangguran nih? Enggak ya, ngurus Warkop itu. Ya meskipun ada dan tiada. Tapi ada dan tiada. Ini owner Warkop, nanti akan masuk ceritanya sama Mas Munif nih. Gitu. Jadi ini owner Warkop, punya warung kopi, bahkan punya follower, punya pengikut ya. Pengikut. Iya, karena di warung ada kajiannya juga. Ada kajiannya di warung kopi itu. Jadi sudah ada. Namanya Ngawarkop ya. Ngaji di warung kopi. Jadi sudah ada pengikutnya, sudah ada. Ini tapi bukan Mama Fauzi kan. Sudah ada pengikutnya. Jadi begitupun juga saya dan tim di Rubin yang awal itu juga kita sudah punya bisnis gitu ya, sudah ada ini. Nah, tapi ternyata kita ada kesamaan ingin membuat sesuatu yang ini untuk umat lah. Nah, sekarang saya pengen tahan dulu sampai situ ya. Ini panjang karena ceritanya. Ini karena kita durasi nih. Nanti kita part 2 lah kalau ramai. Ini Mang Munif nih. Nah, ini kan beda circle lagi. Nah, gimana ceritanya? Kok bisa jadi masuk Rubin ini? Apa jangan-jangan yang ini yang pengangguran asli? Gimana ceritanya? Ya awal-awal sih berawal dari Warkop ya, yang dikelola Mas Fauzi itu. Jadi awal-awal tuh mungkin saya kena iklan terkait ini poster kajian kan. Oh di kajian. Karena kan dulu saya suka suka nyari-nyari kajian, terus juga suka gabut. Iya juga sih, gabut juga gitu. Terus masih suka bacaan-bacaan yang bernuansa pergerakan. Okay. Itu latar belakang antum waktu itu sebagai apa? Luntang-lantung gitu atau lagi apa itu? Dulu saya masih kerja. Masih kerja di industri apa ya? Di salah satu industri pariwisata. Industri pariwisata. Perhotelan lah. Perhotelan gitu. Jadi sudah cukup lama gitu, mungkin ada keresahan nih gitu. Jadi ya nyari-nyari kajian tuh. Nah pas kena iklan itu, bagus nih konsep Warkop, terus ada kajiannya pergerakan, posternya warna merah. Wah, itu yang warna merah ini. Nah itu yang bikin ini tuh, ini harus diperjelas nih merahnya. Merahnya plat merah. Ya tentang Islam lah, tapi untuk audiensnya itu lebih ke teman-teman jalanan mungkin ya, yang backgroundnya itu dulunya pernah jadi anak band segala macam gitu ya, kayak yang lagi ngamerain ini. Pengen ikutan deh, nanti ceritain yang lain ya. Gitu. Ada sebuah komunitas lah yang ini, yang satu itu. Terus akhirnya ketemu ya sama kita. Oh berarti di situ join dulu berdua. Ngaji dulu ya. Itu saya belum kenal tuh dengan ngaji rutinan seminggu sekali kan di Ngawarkop itu. Terus pokoknya tiap Ngawarkop dia ada, Kang Munif ada. Akhirnya join lah dengan Mas Fauzi. Terus curhat. Nyambung. Terus kita pengaruhi dia. Astagfirullah. Pengaruhi atau di kerjaan gimana? Nah, itu dia tuh. Ada keresahan yang tadi nyambung lah gitu. Jadi makanya memutuskan resign lah gitu. Oke, akhirnya resign masuk gabung dengan Mas Fauzi. Iya. Ini kerja di Warkop. Inilah cikal bakal saya jadi kecanduan kopi itu gara-gara Anda nih. Karena dulu sering ini sering bikin kopi. Nah, saya lihat Kang Ruston tuh sama Kang itu pada ke atas ini pada ngapain coba? Ada apa ini gitu. Gitu. Oke, nah akhirnya disitulah kemudian kita merger. Malah dulu tuh bentuk ini resign apa sih dulu namanya?
Resign bareng-bareng atau apa sih? Gerakan resign. Gerakan resign bersama aja gitu. gitu. Gerakan resign. Karena ada ngeri banget itu. satu teman barista juga yang resign juga dia dulu kerja di apa namanya elektronik. Tapi bukan kita yang inisiasi. Tapi Kemauan dengan sendiri. kesadaran kan? Kesadaran. Oke, ini luar biasa. Tapi ya itulah berarti masuk ke circle yang tadi di dalamnya itu ya bukan hanya sekedar kerja berarti kan di dalam. Tapi kan bukan berarti juga pengangguran, berarti kan sebenarnya ada aktivitas. Ada ada penghidupannya lah. Inilah yang kemudian akhirnya ya kita ini ya alhamdulillah ini Allah yang memperjalankan semua ini kan gitu. Saya dengan teman-teman Rubin nanti juga mungkin akan saya hadirkan nih ada Kang Irobi, Kang Yogi ya masih sampai sekarang istiqomah ini bersama-sama kita. Itu kan yang dari awal tuh ini kayak gimana nih Rubin mau kemana nih? Itu dalam kondisi kebingungan sebetulnya Mas. Dan ada solusi itu ketika ya antum semua ini gitu ya akhirnya ketemulah Neng kayaknya ini nih harapan kita nih untuk bisa menjalankan Rubin. Nah ternyata pertemuan kedua saya masih ingat betul tuh pertemuan kedua ketika kita diskusi oke kita siap nih merger kekuatan antum dan Bang Ipang gitu ya terus saya juga dengan tim Rubin yang awal yang baru namanya doang Rubin itu gitu. Jadi waktu itu kan aplikasinya udah ada tapi ya. Sudah ada. Antum kan wow banget sebetulnya ya waktu itu. Padahal sebenarnya enggak juga kita sebenarnya bingung nih mau kemana nih gitu. Nah akhirnya kita merger lah waktu itu ya. Bahasainnya merger lah ya. Jadi ada satu apa namanya pemikiran yang sama yang kita itu ingin punya karya bareng lah gitu. Nah kenapa antum apa istilahnya yakin gitu atau oke lah ikut gitu untuk gabung dengan kita karena setelah itu justru kopi generasinya kan kita ini kan kita vakum dulu. Apa yang membuat antum tuh apa namanya oke lah kita barengan deh gitu di sini di Rubin gitu. Memang sudah stuck di kita juga sama stuck juga dulu tuh bikin program apa aduh tapi kok stuck gini gitu. Nah baru kayaknya ini perlu adanya refreshing khususnya terkait dengan anak-anak yang dekat lah dengan era kekinian apalagi Rubin kan berbasis aplikasi itu. Ya. Terus juga kita lihat peluang di masa depan ini, ini canggih banget ini. Kalau semua ada Rubin, terus juga anak-anak generasi itu bisa dibina dengan bagus di lingkungan itu. Apalagi dulu-dulu di tongkrongan-tongkrongan kita itu memang fokusnya di dakwah kampus. Di dakwah kampus, tapi kesini dakwah kampus kayaknya menurun gitu. Menurun. Terus gimana sih ini kalau membina anak-anak muda tapi dengan konsep kreatif yang lain gitu. Nah, ketemulah Rubin. Makanya dari situ. Jadi maksud saya ingin ngambil kesimpulannya dikonfirmasi nanti sampai antum benar atau tidak gitu ya. Bahwa yang melatar belakang kita bikin Rubin ini ya bukan dari sisi materi justru kita malah tinggalkan tadi ya yang sudah ada kita. Maksudnya kalau tadi ya terus akhirnya kan kita kan kepikiran gimana nih untuk membangun Rubin kan butuh modal. Ya akhirnya kita usaha dulu. Jadi mengawali itu dengan usaha kita sendiri dulu gitu. Untuk hasil usahanya ya untuk Rubin malahan seperti itu. Gitu. Nanti kita akan bongkar juga ya. Bukan kebalikannya Rubin malah ngasih ke kita bukan tapi kita bikin usaha bagaimana usaha itu keuntungannya ya untuk bikin Rubin. Nah buktinya yang kita di sini studio kan ini. Masya Allah. Dari dulu ini. Nih Kang Munib nih. Yang ngedekor Mas. Dulu ada ini nggak Kang Munib ada kegalauan gitu ya. Pas ini ngapain sih kita bikin kayak gini? Kan kita nggak ada istilahnya. Nanti kalau di Rubin antum akan dapat apa kan nggak tuh. Gitu. Justru malah apa yang dimiliki harus dikorbankan gitu. Itu ada kegalauan nggak? Apalagi tadi sebelumnya kerja di perhotelan gitu dengan bergelimang inilah harta enggak juga. Dengan harta apalagi Mas? 2 digit ya? Itu gimana tuh? Antum punya kegelisahan, punya kegalauan itu enggak? Ya, memang ada kegalauan tersendiri ketika ya di waktu itu usia tuh masih 21 tahun. Usia senja. Itu untuk posisi di industri perhotelan itu sangat sangat menjanjikan lah gitu. Dengan dengan penghasilan yang
sangat cukup waktu itu. Berlebih malah? Enggak. Berlebih. Dan alhamdulillah ya bisa nabung lah gitu sedikit-sedikit. Jadi waktu itu memang ketika pas H- seminggu ada project Rubin itu, saya masih ingat itu di Warkop. Saya memutuskan untuk keluar dari pekerjaan. Jadi waktu itu ibu saya tuh pengen umroh lah, nangis-nangis lah gitu. Jadi saya punya tabungan, terus saya kasihkan ke ibu. Jadi ya monggo mak, ya ibaratnya minta doa restunya bahwasanya saya nggak akan terjun ke dunia industri lagi lah gitu, maksudnya industri yang tanda kutip ya gitu. Jadi saya ingin saya punya project sama teman-teman, ya mohon doanya, mohon doa restunya, mohon didukung gitu. Mudah-mudahan kedepannya saya bisa bawa mamah lah di bisa memberikan pahala jariah gitu untuk di dunia maupun di akhirat nanti gitu. Ya kurang lebih seperti itu sih. Kalau untuk keresahan memang ya gimana ya, ada keresahan, apalagi ada dari tuntutan keluarga yang lain gitu. Kenapa dulu kan ya dari segi jabatan segala macam, terus penghasilan juga udah lumayan gitu, kenapa nggak diterusin aja gitu. Tapi tahu dengan konsekuensinya kalau terjun ke dunia ya kayak Rubin ini kan sosial lah katakan kayak gitu. Tahu konsekuensinya, oh ya di sini bukan untuk mencari materi gitu. Iya. Tahu dengan itu. Iya. Jadi waktu itu ya yang saya pahami sih Kang, ya ada satu ayat yang intang surul yang surkum itu kan, yang bahwasanya ketika kita menolong agama Allah itu akan menolong kita kan. Ya saya percaya itu, dan ya Bismillah gitu, Bismillah lah untuk menjalani ini gitu. Ya alhamdulillah dengan ya berbagai kesulitan, ya ada juga kemudahannya, sulit lagi gitu. Ya kalau misalkan mungkin dibilang berdarah-darah mungkin ya berdarah-darah lah gitu, berlumuran darah. Ya begitulah. tapi yang penting sekarang sudah nikah lah ya itu. Ya itu salah satu indikatornya. Yang penting alhamdulillah. Ya. Nah itu ya. Nah oke, ini saya ingin disclaimer sedikit, mungkin khawatir nanti teman-teman juga melihatnya mengeneralisir bahwa Mang Munib ini kenapa kemudian memutuskan untuk tidak di industri pariwisata. Yang dimaksud industri pariwisata yang dihindari oleh Kang Munib adalah tadi, karena mungkin hari ini kalau bicara ini secara umum perhotelan gitu, walaupun mungkin ada yang tidak seperti itu ya dikhawatirkan kan gitu, ada praktek-praktek yang itu tidak dibolehkan oleh syariat, tapi kita ada di dalam itu yang memfasilitasi gitu mungkin itu yang jadi kegalauannya, sehingga itu juga yang meyakinkan bahwa kalau ada pilihan yang lebih baik kenapa tidak gitu ya. Ukurannya baik dan tidak baik itu tadi syariat dan sesuai dengan syariat atau tidak. Apalagi di sini membina orang-orang yang menghidupkan dan juga membaca Al-Quran, mengamalkan gitu kan. Betul. Ini luar biasa, karena dulu itu gas kan waktu itu Bang. Dulu itu ya mahasiswa Rubin ini harusnya ini menarik gitu ya untuk kemudian diambil inspirasinya dari dua orang ini ya, dari Kak Mang Munib ini, yang sebelumnya yang dilayani itu adalah tamu-tamu hotel gitu ya, dilayani tamu-tamu hotel karena dibayar. Nih mahasiswa Rubin nggak pernah bayar Mang Munib. Wah, tapi dilayani lah minimal. Gak ada Bang Tip juga, beda dengan tamu hotel. Gitu ya, itu dari awal belum ada. Kalau tadi kan sebelum ini saya juga podcast juga kan dengan mahasiswa Rubin yang waktu masuk gitu di Rubin tuh belum ada kasur. Nah siapa yang mengadakan kasur teman-teman ini ya salah sih di Kang Munib ini. Yang ya beli kasurnya, ngangkut kasurnya, membenahi dan lain sebagainya, itu luar biasa. Nah ini satu pertanyaan juga yang mungkin ini kita ingin gali dari Mas Munib dan Mas Fauzi gitu ya. Ini kalau tadi saya lihat nih dari sisi Mas Fauzi kan sebetulnya punya sesuatu yang hari ini diberikan kepada mahasiswa Rubin, baik itu kecil ataupun besar lah. Tentu kalau dari sisi saya sebagai founder juga atau juga mahasiswa Rubin, ini sudah banyak sebetulnya yang diberikan sama Mas Fauzi. Kira-kira Mas Fauzi itu mengharapkan apa sih gitu dengan hari ini Mas Fauzi berkarya, aktivitas di Rubin gitu, padahal Rubin nggak ngasih apa-apa. Sebenarnya Mas Fauzi mengharapkan apa di Rubin ini? Ya sebenarnya memang sejak kita ngobrol Rubin tuh ada obrolan saya malam-malam tuh.
sama Bang Ipang gitu. Memang harapannya memang harapan beda sih. Memang kalau ditanya materi pasti jelas kita nggak berharap itu. Tapi kalau dikasih mau lah ya. Kalau dikasih mau lah. Ya siapa yang nggak menolak dikasih kan? Artinya bukan anti gitu. Tapi ya memang bukan itu yang dicari di Rubin, tapi ada apa ya? Kepuasan spiritual apa ya? Ada greget gitu ya, mungkin dengan generasi-generasi saat ini itu mereka itu gimana sih? Kita lihat juga bagaimana pergaulan mereka, terus juga lingkungan mereka yang itu memang tanda kutip mainan saya sejak dari di kampus. Oh, karena dulu itu punya karena background di Peksos ya? Ya Peksos dulu. Pekerja sosial. Nanganin 20 berapa sekarang 30 lebih kayaknya. Penyandang masalah kesejahteraan sosial. 20 kategori. 30 sekarang kayaknya. Kategori penyandang masalah kesejahteraan sosial. Ya salah satunya ya terkait dengan generasi lah. Kalau lebih spesifik lagi anak terlantar, pengemis ya gitu-gitu. Nah memang dari dulu backgroundnya seperti itu, dan berharapnya kan apalagi kita ini aktif di apa yang bergerak di bidang generasi, bagaimana penyadaran generasi, terus generasi yang diharapkan tuh bisa menjadi generasi emas di masa depan, dekat dengan Al-Quran, dia bersahabat dengan Al-Quran, terus dia mandiri. Makanya di Rubin itu kita pacu teman-teman itu biar bisa mandiri gitu. Nggak bahkan tidak meminta-minta gitu. Mereka dilatih bagaimana mereka bisa berwirausaha, terus dikasih skill, itu dia up to date dengan zaman, terus juga literasinya mumpuni. Nah apalagi syukur-syukur mereka bisa jadi pemimpin di tengah-tengah umat itu. Jadi ada harapan masa depan itu yang dimana masa depan itu ada di tangan Islam gitu loh. Jadi masa depan ada tangan Islam. Nah kan tercermin dari generasi saat ini. Gimana generasi saat ini itu ke depan ya tergantung bagaimana kita membina mereka. Nah pembinaan yang intensif itu saya lihat adanya di Rubin. Masya Allah. Ya mudah-mudahan. Yang itu membentuk lingkungannya, terus juga memacu mereka, terus juga mengakomodir aspirasi mereka. Nah itu adanya di Rubin. Itu yang saya lihat, dan itu tidak terbayar dengan materi gitu. Intinya mungkin Mas Fauzi ini yang diharapkan sama di Rubin ini ya setidaknya Mas Fauzi punya peran lah gitu ya. Betul, karena di SDM ya. Jadi ngomongnya itu. Tapi betul Mas. Betul. Saya pikir ini juga yang akan ada di kebanyakan pengurus itu memang paling tidak kita punya kontribusi. Betul. Ketika ada keresahan tadi melihat generasi yang kayak gitu ya. Dan ini sebenarnya ini inspirasinya Mas bagi saya. Salah satu lah gitu ya inspirasinya yang karena kan gini, kita ini kan hidup itu cuma sebentar. Ya. Materi nggak akan dibawa mati. Ya. Dan apa sih sebenarnya amalan yang kita itu akan dapatkan meskipun kita itu meninggal? Yang pertama kan ilmu yang bermanfaat. Di Rubin ngasih ilmu, gitu. Terus yang kedua sodakoh jariyah. Ya walau alam nanti mungkin di Rubin ada perantara itu, gitu. Yang ketiga anak yang soleh, gitu. Kalau kita punyanya cuma anaknya 2, contoh saya punya anak 2 saat ini. Sudah punya anak ya? Alhamdulillah jadi ketahuan. Ya kan? Anak 2 kan harusnya anaknya banyak. Nah, ini anak-anak Rubin banyak ini. Nah, jadi di situ ilmu dapat, harta ya. juga mungkin terus membentuk anak yang soleh. Gitu kan. Harapannya sepeninggal kita umur kita nggak panjang gitu. Mungkin ya kan saya, Kang Ruston, Kang Munif akan meninggal gitu kan. Ya. Ya yang nggak tahu yang duluan siapa? Ya silakan. Silakan lah yang duluan. Tapi kita pengen ada karya yang ditinggalkan, yang itu dilanjutkan gitu. Makanya kita berharap banget teman-teman Rubin, alumni Rubin khususnya bisa melanjutkan Rubin di masa depan. Itu anak-anak kita nantinya agar ya regenerasi amal ini terus bisa berlangsung gitu. Apalagi tujuan kita ya di masa depan, peradaban masa depan itu Islam yang pegang. Nah, harus ada pembinaan dari sekarang. Luar biasa. Ini penting ya. Karena gini, ini dunianya kan sudah
kapitalistik. Wah, Semua orang berbicara tuh materi. Ya, itu dia Ternyata kita belajar dari Mas Fauzi ini. tidak harus dengan materi. Tidak harus dengan materi, karena orang bukan hanya mengejar sekedar materi saja. Toh kita ternyata tidak selalu kita butuh materi. Ya, buktinya ada orang yang semacam Mas Fauzi. Bahkan lebih banyak waktu saya di Rubin daripada waktu saya untuk cari Maisah. Masya Allah. Tapi hidup juga sampai sekarang kan? Hidup ini bisa minum jus yang dibuat Mas Muni, bener. Ya, tinggal nanti teman-teman ikut juga kontribusi beli kopi generasi. Betul. Ada iklan nggak apa-apa lah. Ada iklannya muncul di sini. Ada di sini. Ada ya? Ada. Gitu ya. Iya, Penting nih. Nah, Mas Munib gimana nih? Ini menyadari nggak ada sekarang tuh ya kapitalis, dunia itu sudah kapitalistik gitu. Kok Mang Munib sendiri kok malah nggak mencari materi gitu? Atau gimana? Atau mencari yang lain? Tapi sudah terbukti dapat isinya bukan mahasiswa Rubin ya? Bukan. Sudah dikonfirmasi. Sudah dikonfirmasi bukan. Gimana harapan? Dan dia nggak mau katanya. biar tidak dianggapnya ternyata betul tidak mencari materi tapi mencari istri. Oh, enggak. Ternyata sudah terbukti juga. Tidak. Nah, sebenarnya apa yang diharapkan sama Kang Munib? Ya, harapannya sih sebenarnya seperti pertaruhan ya. Lebih ke generasi. Ya, generasi lah untuk kita ke depannya, karena yang kita bikin di Rubin ya, pikiran kita, tenaga kita, harta kita di seluruh pengurus Rubin itu ya menurut saya mereka ya kita itu seperti apa ya namanya, ya menumpahkan semuanya tuh karena satu pertaruhan ini itu apa generasi Islam untuk Di peradaban masa Islam di masa depan kan gitu. Apalagi yang kita cetak itu mahasiswa atau generasi yang harapannya kedepannya menjadi pemimpin masa Dan depan. yakin intelektual ya. Yuk, Kan tagline-nya juga apa enggak tagline-nya bahasa Inggris ini Mas? from here born the future leader. Insya Allah dari sini lahir ya Dari sini. pemimpin di masa yang akan datang. Ya. Oke, terima kasih Mas Fauzi dan Mang Munib ya. Ini singkat saja sebetulnya karena mumpung ada waktu kan gitu. Dan penonton Rubin Inspirasi ini perlu inspirasi juga dari para pengurus ya. Ini walaupun ini baru salah 2 ya pengurus yang ada di balik Rubin, di balik program Rubin, yang paling tidak ya para penonton dari mahasiswa Rubin ataupun orang tua yang hari ini mungkin punya anaknya sedang dititipkan di Rubin ataupun juga yang mau menitipkan anaknya di Rubin ya, inilah orang-orang di balik program Rubin.id ini. Dan insya Allah kita semua bikin Rubin ini bukan hanya sekedar mengisi waktu luang kita ini sebagai pengangguran, tetapi lebih daripada itu justru kita ingin menghadirkan sebuah karya yang karya ini bisa bermanfaat untuk umat, bisa menghadirkan kebaikan-kebaikan untuk generasi yang akan datang. Dan mudah-mudahan ya antum semua para mahasiswa Rubin ataupun ya anak-anak dari orang tua Bapak Ibu semua yang insya Allah kita cetak menjadi pemimpin di masa yang akan datang, tentu insya Allah dengan balutan Al-Quran, karena programnya kita adalah program mahasiswa penghafal Al-Quran. Mungkin itu saja di Rubin Inspirasi episode kali ini. Nonton terus Rubin Inspirasi di channel Rubin TV. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh.